Selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Sepak terjang Menko Polhukam Mahfud MD tempo hari ternyata menjadi pusat perhatian. Getarannya itu masuk ke bursa Pilpres 2024. Adalah seniman budayawan Ros Djarot yang mulai memantik nama itu dan digadang-gadang disandingkan dengan Ganjar. Ros Djarot menyodorkan Ganjar Mahfud MD untuk memenangi Pilpres 2024. Budayawan sekaligus pengamat politik Ros Djarot menyodorkan bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada PDI Perjuangan agar bisa memenangi pemilihan Presiden 2024 dan berpotensi mengalahkan koalisi kebangsaan. Menurutnya, jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi. Mahfud MD katanya melalui keterangan tertulis yang dilansir oleh Antara. Menurut dia, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan pada Pilpres mendatang, sebab Ganjar menjadi sosok pemimpin yang diidamkan, terobosan dan sifat merakyat, sedangkan Mahfud MD bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu, mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun pasangan ini, yakin akan jadi pemenang. Rekor keduanya menurut Ros Djarot jelas, clear. Jika rekam jejak Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kepuasan masyarakat melalui lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Dia mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan, termasuk ketegasan saat berhadapan dengan anggota legislatif pada rapat dengar pendapat. Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi. Meskipun selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, hal itu tidak menjadi persoalan karena konsistensi yang ditunjukkan Menteri Koordinator Politik dan Hukum itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi setelah dideklarasikan, keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan. Dan jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang, maka pasangan Ganjar Mahfud yang harus diusung, ujar Ros Djarot menandaskan. Namun ada juga yang memandang prediksi Ganjar Mahfud itu rumit. Nah, Didik Rahbini malah mengusulkan duet Anies Mahfud. Guru besar ekonomi politik Didik Rahbini merespon pandangan budayawan sekaligus pengamat politik Ros Djarot yang bicara potensi Mahfud MD jadi calon wakil presiden 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam calon wakil presiden 2024. Mahfud MD adalah tokoh yang sudah makan asam garam di dunia politik sejak awal reformasi bersama Gus Dur. Pengalaman di dalam pemerintahan adalah modal sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan untuk rakyat secara efektif. Mahfud MD memiliki pengalaman itu, kata Didik dalam keterangannya seperti yang dilansir oleh detik.com. Apalagi menurutnya, kesempatan
pernah hampir datang ke Mahfud pada Pilpres 2019. Mahfud disebut mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun sayangnya berubah pada menit-menit terakhir karena lobi-lobi politik. Terakhir, Mahfud adalah bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019 yang didukung oleh Ketua Umum PDIP. Sudah siap dengan seragam putih, tetapi takdir masih belum berpihak kepadanya. Hanya dalam beberapa menit terakhir Mahfud MD digantikan oleh Ma'ruf Amin karena lobi-lobi partai yang alot, ujar Rektor Universitas Paramadina ini. Terkait Eros yang mengusulkan Mahfud menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Didik menilai itu hal yang sah-sah saja. Alasan yang diungkap Eros pun, kata Didik, terbilang masuk akal. Namun menurutnya usulan duet Ganjar Mahfud tidaklah mudah dan sulit ditebak, sebab lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres. Jadi nama Mahfud mengemuka kembali akhir-akhir ini, tetapi usulan seperti ini tidak mudah karena lobi partai sulit ditebak untuk calon wakil presiden. Bahkan untuk calon presiden sekalipun, usulan ini terlalu awal dan bahkan terlalu cair. Tetapi demokrasi boleh siapapun mengusulkan nama siapapun. Meskipun begitu, pembicaraan soal usulan-usulan nama tokoh, baik pandangan pribadi ataupun survei, tetap diperlukan guna menyeleksi tokoh-tokoh bangsa yang berpotensi. Dinamika politik sangat tidak pasti, bahkan rumit. Perbincangan awal, survei, dan usulan-usulan adalah cara terbaik untuk melakukan seleksi tokoh bangsa yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lagi ada calon presiden dan wakil presiden jadi-jadian last minute. Didik lantas mengusulkan pasangan lain, yakni Anies Mahfud, untuk menjadi alternatif lain. Menurutnya, Anies Mahfud dapat menjadi garda terdepan memberantas korupsi. Jika masuk ranah PDIP tidak mudah, Mahfud pun bisa menjadi alternatif sebagai pendamping Anies dengan alasan yang sama, yakni anti korupsi. Keduanya alternatif. Pasangan Anies Mahfud merupakan mesin double gardan untuk memberantas korupsi yang mendarah daging di negeri ini. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.